Tatkala peradaban Jawa masih berpijak kukuh pada akar budayanya yang adiluhung, leluhur kita telah menemukan sebuah pusaka tak ternilai. Budi luhur. Pusaka ini bukanlah benda berwujud, melainkan sebentuk ajaran, falsafah hidup yang terpatri dalam setiap sendi kehidupan, menjadi penuntun bagi perjalanan jiwa, demi meraih ketentraman abadi. Bukan sekadar etika atau moral belaka. Budi luhur adalah intisari dari kebijaksanaan hidup. Sebuah mahakarya pemikiran yang membentuk tatanan masyarakat yang harmonis dan penuh kedamaian. Bayangkanlah sebuah bangunan megah yang berdiri kokoh menghadapi terpaan zaman. Tiang-tiang penyangganya adalah nilai-nilai luhur yang ditanamkan secara mendalam. Gotong royong, tepa selira, handap asor, dan sabar. Leluhur Jawa amat memahami bahwa ketentraman sejati mustahil terwujud apabila setiap individu hanya berputar pada poros kepentingan diri. Laksana untayan mutiara yang saling mengikat. Mereka sadar bahwa keutuhan masyarakat bergantung pada ikatan batin yang kuat. Gotong royong bukan hanya sekadar membantu menanam padi, melainkan sebuah manifestasi dari kesadaran kolektif bahwa beban yang dipikul bersama akan terasa ringan. Dalam setiap kesulitan, tangan-tangan akan terulur behu-behu, akan menyokong, menciptakan jaringan solidaritas yang tak tergoyahkan. Tepa selira atau tenggang rasa adalah cermin dari kehalusan budi. Ia mengajarkan untuk menimbang rasa orang lain sebelum bertindak, menempatkan diri pada posisi sesama, sehingga tercipta suasana saling menghargai dan memahami, menjauhkan diri dari perselisihan yang sia-sia. Andap asor, rendah hati, adalah mahkota bagi seorang bijak. Ia mengajarkan bahwa semakin tinggi ilmu dan kedudukan seseorang, semestinya semakin ia menunduk, tidak sombong, dan senantiasa menghormati siapapun tanpa memandang status. Kesombongan adalah bibit perpecahan, sementara kerendahan hati adalah perekat persatuan, dan sabar adalah kunci ketenangan jiwa. Dalam menghadapi cobaan dan kesulitan hidup, kesabaran menjadi perisai yang melindungi batin dari gejolak amarah dan keputusasaan. Dengan kesabaran, setiap masalah dapat dihadapi dengan jernih, dan solusi akan ditemukan tanpa harus merusak tatanan harmoni. Melalui penanaman nilai-nilai ini, leluhur Jawa berhasil membangun sebuah peradaban di mana konflik dapat diminimalisir, di mana persaudaraan adalah napas kehidupan, dan di mana rasa kebersamaan mengalir deras seperti air sungai yang tak pernah surut. Inilah pondasi kokoh bagi ketentraman lahiriah. Budi luhur tidak hanya mengatur hubungan antar manusia, melainkan juga menuntun pada pencapaian keseimbangan holistik dalam hidup. Leluhur Jawa memahami bahwa manusia adalah bagian tak terpisahkan dari jaring kehidupan yang lebih besar. Ada 3 pilar keseimbangan yang wajib dijaga. Hubungan dengan Gusti Kang Murbeng Dumadi, Tuhan yang Maha Pencipta. Ini adalah dimensi spiritualitas yang mendalam. Dengan menjalankan ibadah, memanjatkan puji syukur, dan senantiasa mengingat Sang Pencipta, jiwa akan merasakan kedamaian dan makna hidup yang sejati. Keimanan yang teguh menjadi jangkar dalam menghadapi badai kehidupan. Hubungan dengan sesama manusia, seperti yang telah diuraikan, ini adalah dimensi sosial yang menekankan pada empati, kasih sayang, dan keadilan dalam interaksi sehari-hari, hubungan dengan alam semesta. Leluhur Jawa memandang alam sebagai ibu yang memberi kehidupan. Mereka menghormati pohon, gunung, sungai, dan laut, tidak merusak, melainkan memelihara. Keseimbangan alam adalah cerminan dari keseimbangan batin. Kerusakan alam akan membawa dampak buruk bagi kehidupan manusia itu sendiri. Dengan menjaga harmoni pada ketiga dimensi ini, seorang individu akan mencapai keutuhan pribadi, merasakan kedamaian yang mendalam, dan menjadi bagian integral dari harmoni alam semesta. Ini adalah wujud ketentraman batin yang paripurna. Pentingnya budi luhur juga terletak pada perannya. Sebagai pembentuk karakter individu, ia adalah sekolah kehidupan yang menempa jiwa, melahirkan pribadi-pribadi yang memiliki integritas, kejujuran, tanggung jawab, dan kebijaksanaan. Sejak usia dini, melalui dongeng, tembang, dan laku tindakan, nilai-nilai ini ditanamkan dalam sanubari. Individu yang memiliki budi luhur tidak mudah terembang-ambing oleh godaan duniawi. Mereka memiliki kompas moral yang kuat, mampu membedakan benar dan salah, dan berani mengambil keputusan yang adil
meskipun sulit. Mereka adalah pribadi yang memegang teguh janji, bertanggung jawab atas setiap perbuatannya, dan senantiasa berupaya memberikan manfaat bagi sekitarnya. Karakter inilah yang menjadi bekal utama untuk menjalani hidup dengan tenang, penuh harga diri, dan mampu menghadapi setiap rintangan dengan kepala tegak. Leluhur Jawa adalah pewaris kebijaksanaan yang visioner. Mereka memahami bahwa nilai-nilai fundamental ini harus terus hidup dan diwariskan dari generasi ke generasi. Bukan hanya melalui ajaran lisan pitutur, melainkan juga melalui seni tari, pahatan, arsitektur, hingga upacara adat. Melalui cerita wayang, anak-anak belajar tentang kebaikan dan kejahatan, tentang kepahlawanan dan pengkhianatan. Melalui gamelan, mereka merasakan harmoni dan keselarasan. Melalui tarian, mereka memahami keindahan gerak dan makna simbolis. Semua ini adalah metode efektif untuk memastikan bahwa api budi luhur tidak pernah padam, terus menyala, menjadi pelita yang menerangi jalan bagi anak cucu. Demikianlah, budi luhur bagi leluhur Jawa bukanlah sekadar kumpulan aturan, melainkan sebuah filosofi hidup yang komprehensif. Sebuah jalan menuju ketentraman sejati. Ia adalah warisan agung yang relevan sepanjang masa, mengingatkan kita akan kekuatan nilai-nilai kemanusiaan dalam membangun peradaban yang beradab dan harmonis, bahkan di tengah hiruk-pikuk kehidupan.